Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Mito Rizky dengan NIM D4180034. Kelas praktikum yaitu kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari cyclo converter sebagai pengubah frekuensi dari arus AC dengan metode switching menggunakan komponen elektronika daya, yaitu SCR atau Silicon Control Rectifier. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagian atau menyebutkan bagian-bagiannya atau rangkaian yang menyusun rangkaian ini. Yang pertama, kita membutuhkan sumber AC dengan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 volt. Kemudian di sini ada sebuah ECR. Dan di sini ada sebuah ECR. Jadi kita membutuhkan dua ECR. Kemudian ada trigger, dua buah trigger di sini. Lalu terdapat dua buah resistor dengan besar yaitu 2000 ohm satunya, dan di sini satu buah resistor dengan resistansi 70. Di setiap sini terdapat yang namanya voltmeter untuk mengecek atau mengukur nanti yang akan ditampilkan pada di run simulation ini. Jadi kita dapat mengetahui bentuk gelombang dan perubahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cyclo converter itu apa? Yaitu cyclo converter merupakan suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC menggunakan yang keluarannya frekuensinya berbeda. Prinsip kerjanya dengan mencampurkan frekuensi sumber. Rangkaian dibagi menjadi dua, yaitu resistor P dan N. Yang nanti sini kan gelombang positif memasuki sini, dan gelombang negatif akan masuk sini, yang masuk secara bergantian. Baik, jadi nanti ini gelombang AC kan memiliki dua gelombang, yaitu bagian positif dan negatif. Untuk itu gelombang arus AC akan masuk melalui sini memasuki SCR yang nanti terfilter atau tersaring, karena di sini kan menghadap ke sini SCR-nya yang nantinya akan meloloskan arus positif sehingga masuk ke sini, yang nantinya frekuensi masukan diatur dengan trigger yang ada di sini. Di sini terlihat yang namanya atau derajat sudut yang kelihatan adalah dari 0 dan sampai 180. Kemudian untuk gelombang negatif akan memasuki ke sini untuk ke SCR negatif. Sini akan tersaring dari sudut 180 derajat hingga 360 derajat. Yang kemudian lalu akan masuk ke sini yang nanti akan digabungkan dan menghasilkan frekuensi sesuai yang kita inginkan dengan mengatur frekuensi trigger yang di sini. Nah, ini frekuensi triggernya. Kita samakan keduanya antara kanan dan kiri. Di sini cyclo converter ini hanya dapat mengubah frekuensi yang sebelumnya 50 ke bawahnya atau frekuensi yang di bawahnya, tapi tidak dapat untuk frekuensi ke atasnya. Di sini dapat kita atur di sini untuk ukuran frekuensinya, yang nantinya kita samakan antara kanan dan kiri. Setelah kita samakan, maka keluaran akan sama, frekuensi akan sama yang kita tentukan di sini. Ini 10, maka keluarnya akan 10. Yang sebelumnya 50, frekuensinya berubah menjadi 10. Lalu saya akan run atau saya akan simulasikan untuk melihat hasilnya. Sini kita tambahkan satu untuk VIN nya untuk sumber AC. Kemudian dari sini dari kanan kita ke P yang trigger positif. Kemudian P positif. Selanjutnya P trigger negatif.
V negatif. Terakhir tambahkan outputnya. Di sini dapat terlihat bahwasanya ketika trigger aktif dengan frekuensi sekian, maka gelombang positif yang dilewatkan oleh SCR dapat terlihat seperti ini. Jadi gelombang yang dilewatkan sesuai dengan sudut penyebutan serta frekuensi yang kita tentukan, yang nantinya akan menentukan frekuensi keluaran yang sesuai kita inginkan. Dan di sini terdapat V trigger negatif, dan outputnya pun dia dari sudut 180 hingga 360 derajat, sehingga yang dilewatkan seperti ini. Jadi setelah itu hal ini digabungkan, yang kemudian membuat frekuensi baru, yaitu frekuensi seperti yang kita acukan atau kita tentukan pada SCR tadi dari kedua trigger ini tadi. Yang sebelumnya frekuensinya 50 Hz, kemudian kita potong yang kita lewatkan atau kita ubah menggunakan converter ini, sehingga keluaran berubah menjadi seperti ini, atau frekuensinya berubah tidak seperti ini lagi, atau kita turunkan. Kemudian tambahan lagi untuk dari hasil yang kita lihat untuk pembuktiannya, bahwasanya di sini atau yang sebelumnya frekuensinya 50 untuk V in, kita dapat melihat di sini untuk yang V out nya telah berubah, atau kita hitung sebesar 10, frekuensinya 10 dalam satu detik. Ini dapat kita hitung seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10 frekuensinya berubah menjadi 10, yang sebelumnya 50 ini tadi yang kita atur di sini tadi telah berubah menjadi 10 frekuensinya, dan menunjukkan rangka ini telah berjalan dengan baik atau sesuai. Dan pertama lagi di sini kita dapat melihat nilai maksimum di icon yang ini. Kita klik icon ini, kita dapat melihat nilai maksimum yang ada di sini dari setiap gelombang. Lalu kita dapat melihat nilai RMS dengan mengklik icon ini, yang akan ditampilkan dari setiap gelombang. Dari sini kita dapat melihat nilai rata-ratanya di setiap gelombang, mulai dari V in, V trigger, V positif, V trigger negatif, V negatif, dan V out nya di sini. Itu sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.